Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barakallah. Alhamdulillah. Dan sebelum kita mulai semuanya, saya ingin salah satu dari kalian untuk memimpin doa ya. Silahkan Elmira untuk memimpin doa teman-temannya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faragta fansur wa ila rabbika farghab. Oke, terima kasih Ananda Elmira untuk telah memimpin doanya. Dan baiklah, sebelum kita melanjutkan, saya absen dahulu ya. Aisyah Dwi Safira hadirah. Ajeng Ayu Wulandari, Akila Nadifadila, Saskia Santika hadirah. Alhamdulillah sehat semua ya. Meskipun musim-musim hujan seperti ini, tetap ya jaga stamina, istirahat yang cukup, makan yang banyak, dan jangan lupa minum susu. Oke. Pasangan yang kalian inginkan nanti seperti apa? Yang pernah mondok. Oh, yang pernah mondok. Masya Allah, subhanallah. Keren, oh, betul. Terus kemudian coba Naura Tri, coba bagaimana? Yang berpendidikan. Oh, Masya Allah, berpendidikan. Yang masa depannya udah mapan. Oke. Tapi kalau kalian ditanya gantengnya seperti Jeffrey Nicole tapi beda agama, atau biasa saja seperti Sule tapi sama agamanya, pilih yang mana? Oh, pilih yang sama, meskipun seperti wajahnya seperti lucu seperti Sule ya. Gak apa-apa, enak lucu itu ya, nggak ngebosenin. Yakni di pertemuan kemarin, minggu kemarin kita akan membahas tentang takdir ya. Jadi yang mana takdir itu ternyata ada dua, ada takdir yang bisa dirubah, mu'alaq itu bisa dirubah, tapi mubrom tidak bisa dirubah. Nah, sekarang kita akan memulai tema yang menarik ya, yang saya yakin semuanya suka, yakni tema tentang pernikahan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni yang pertama, siswa mampu menganalisis syarat dan rukun pernikahan. Apa saja syarat, apa saja rukun dalam pernikahan. Selanjutnya yakni siswa mampu memahami dan mempresentasikan hukum pernikahan beda agama. Nah, ini nanti yang menarik adalah di sini, nanti kita diskusikan juga di sini. Nah, jadi langkah-langkahnya nanti kita pertama kalian akan search ya bagaimana tentang dua materi ini, kemudian kalian akan perwakilan membuat materi, kemudian presentasi di depan perwakilan dari masing-masing kelompok. MUI sebut pernikahan Rizky Febian dan Mahalini tidak sah dan hukumnya zina karena beda agama. Kabar pernikahan penyanyi Rizky Febian dan Mahalini menjadi tanda tanya besar bagi sejumlah pihak, menyusul dengan perbedaan keyakinan yang dianut keduanya. Rumor ini semakin kuat usai keduanya menggelar 2 kali prosesi pernikahan. Seperti diketahui, Rizky Febian merupakan seorang Muslim, sementara Mahalini beragama Hindu. Pernikahan keduanya juga mendapat perhatian dari Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang dakwah dan ukhuwah Kiai Haji M. Holil Nafis. Kalau pada dasarnya wanita muslimah itu haram atau tidak sah dinikahi oleh non-muslim, ya itu mutlak ulama sebagai satu pendapat. Tapi laki-laki muslim itu dengan musyrikah, orang yang tak beragama, yang menyebutkan Tuhan, itu tidak sah mereka. Tapi menikah dengan orang Yahudi dan ahli kitab ya, dan Nasrani, itu Imam Syafi'i mensyaratkan sahnya harus orang yang taat kepada kitab Taurat dan kitab Injilnya. Tapi merupakan hal yang lain, boleh saja orang muslim laki-laki itu menikah dengan ahli kitab, yaitu Nasrani dan Yahudi. Sekarang bagaimana pendapat kalian tentang video tersebut? Coba yang video yang kalian saksikan tadi, bagaimana menurut kamu Sita tentang video tadi? Membahas tentang apa? Membahas tentang pernikahan beda agama. Jadi di dalam situ tuh perdebatan adanya kontroversi di mana boleh nggak nikah antara beda agama. Yang diambil itu dari kasus Rizky Febian sama Mahalini tadi. Jadi yang saya tangkap dari video itu tuh dalam hukum Islam itu tidak diperbolehkannya nikah beda agama. Untuk yang perempuan itu haram, tapi lelaki itu ada yang pendapat yang bilang itu boleh apabila itu nikah sama ahli kitab, jadi Yahudi atau Nasrani. Tapi
Oke, sekarang Nabila, coba Nabila, bagaimana pendapatmu tentang video tadi? Sama aja kayak Sita. Yang penting yang laki-laki Islam tapi tetap bisa nikah walaupun beda agama. Pernikahan, syarat dan rukun pernikahan. Ya, ini yang pertama rukun pernikahan. Ya, ini yang pertama harus ada calon suami, harus ada calon istri. Nggak mungkin suami dua-duanya ya. Pernikahan pelangi itu ya dilarang ya. Ada suami, harus ada istri, kemudian ada wali yang menikahkan ya. Dan selanjutnya ada lafadz yakni ijab dan qabul. Nah, masing-masing memiliki syarat. Nah, oke, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Keren. Selanjutnya kalian sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing. Sekarang kalian mengerjakan LKPD yang saya bagikan ya. Kan masing-masing kelompok ini adalah yang kalian akan kerjakan. Nah, ini kalian bisa search di pad yang sudah kita sediakan, di tab yang sudah kita sediakan. Kalian bisa searching di internet tentang apa. Yang pertama yakni tentang bagaimana peta konsep ya. Kalian membuat peta konsep tentang pernikahan dalam Islam ya, peta konsep tentang syarat dan rukun nikah. Kemudian selanjutnya kalian menyebutkan satu saja pendapat ulama dan ahli terkait hukum pernikahan beda agama. Kemudian selanjutnya kalian menjelaskan dalilnya, dasar hukum dari pendapat tadi, satu aja kok. Kemudian pendapat kalian tentang bagaimana pernikahan beda agama yang terjadi di kalangan selebriti ini ya. Banyak kan ya, ada siapa, Rizky Febian dan Mahalini, ada lagi siapa, Dimas Anggara dan Nadine Chandra Winata ya. Itu pernikahan beda agama itu, dan juga banyak yang lain seperti itu. Nah, atau mungkin pemilik pemilik Apple itu, pemilik Apple Steve Jobs itu ayahnya Islam, ibunya Nasrani. Steve Jobs-nya akhirnya bingung milih agama, dia pilih agama Buddha. Steve Jobs. Oke, silakan kalian bisa search di tab tersebut secara bebas. Kerjakannya saya sediakan karton ya, dan juga ini untuk media presentasinya. Ya, bagus, terus bekerja sama ya. Oke, bagus sekali. Semuanya harus terlibat. Oke, bagus. Semuanya terlibat ya. Nah, ini kalau warna-warni ini kan lebih menarik ya akhirnya ya. Semua pengen melihat dan memahami apa tulisannya. Oke, itu syarat. Oke, bagus. Calon suami, calon istri bagaimana? Oke, keren sekali ya. Sangat menarik. Oke, kelompok yang kedua saya lihat bagaimana Saski Akila. Oke, lancar semuanya. Oke, bagus sekali. Oke, wali, ya betul. Jadi ini syarat rukun, kemudian di bawahnya nanti bisa ditulis pendapatnya siapa, seperti itu. Oke, good job, go ahead. Kemudian kelompok yang ketiga, oke, progresnya sudah sampai rukun. Berarti tinggal habis ini tuh ya, tentang pendapatnya kamu tulis di bawah seperti itu ya. Oke, bagus.
Oke, bagus, saling membantu terus ya. Oke, bagus sekali kolaborasinya. Baiklah, alhamdulillah sudah selesai semua. Saya kira kelompok 1, 2, dan 3 sekarang giliran untuk presentasi. Silahkan dari kelompok 1 perwakilan maju ke depan, silakan. Nah, syarat-syarat pernikahan itu ada syarat calon suami. Nah, di sini calon suami itu harus Islam, balik, bukan mahram, dan berakal sehat. Begitupun calon istri. Nah, lalu syarat-syarat untuk wali nikah yaitu Islam, balik, berakal sehat, adil atau tidak fasik. Syarat ijab kabul yaitu syuhud, mufakat, lisan, dan niat. Lalu di sini ada pernikahan beda agama menurut Imam Syafi'i. Pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahlul kitab atau Yahudi dan Nasrani diperbolehkan dan haram untuk golongan non-muslim selain mereka. Dasar hukum menurut surat Al-Maidah ayat 5. Dihalalkan bagimu perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu. Nah, jadi di sini kan tadi di depan itu ada kasus yaitu terkait pernikahannya Rizky Febian dan Mahalini. Jadi di sini kita mengomentari menurut pendapatnya Imam Syafi'i ya, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena walaupun si Rizky Febian ini Islam, tapi Mahalini kan beda agama ya sama Rizky. Dia agamanya Hindu. Nah, sedangkan di sini itu menurut Imam Syafi'i diperbolehkan di dua golongan itu Yahudi dan Nasrani. Tapi tidak diperbolehkan selain golongan mereka. Jadi menurut kami pernikahan tersebut tidak sah dan tidak diperbolehkan dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik sekali. Ya. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain menyimak ya, Di sini perwakilan kelompok 2 akan menjelaskan tentang pernikahan dalam Islam menurut pendapat MUI. Syarat-syarat pernikahan itu ada 4, ada Islam, balik, berakal sehat, bukan mahram. Terus rukunnya itu ada 4, ada calonnya suami, wali, calon istri, ijab kabul. Dan menurut pendapat MUI, kalau menikah beda agama itu tidak diharamkan. Maksudnya diharamkan karena banyak kemudaratan yang ditimbulkan oleh perkawinan beda agama, maka hukumnya haram atau tidak sah. Berarti saking banyaknya dampak negatif dari perkawinan beda agama, makanya itu diharamkan. Dasar hukumnya itu terkandung pada surat At-Tahrim ayat 6 dan kaidah fikih yang memiliki arti mencegah kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Berarti diharamkan. Oke, bagus. Kita beri aplaus kepada kelompok 2. Ya, silakan duduk. Ya, jadi menurut MUI ternyata diharamkan ya. Salah satu dasar hukumnya yakni kaidah fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, yakni mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Oke, ada calon suami, ada calon istri, kemudian syarat ijab kabul dan syarat wali nikah. Seperti itu. Kemudian langsung saja menurut pendapat kami mengenai pernikahan beda agama. Seperti contohnya yang sekarang lagi viral yaitu para selebritis ya. Di sini contohnya itu ada Mika Tambayong dan Deva Mahendra. Di mana di sini Mika itu menganut agama Katolik dan sedangkan Deva menganut agama Islam. Ya, terus menurut buku Komplikasi Hukum Islam, semua jenis pernikahan beda agama itu diharamkan. Jadi karena banyaknya mudarat juga dari pernikahan beda agama, jadi menurut buku
kompilasi hukum Islam itu diharamkan pernikahan beda agama. Terus kita juga mengambil dasar dari surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman, jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik hingga mereka beriman. Nah, jadi pada intinya menurut pendapat kami lebih baik itu tidak dilakukannya pernikahan beda agama. Karena apa? Karena banyak sekali dampak yang akan mempengaruhi dalam kehidupan seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Oke, presentasi demi presentasi sudah kita lalui ya. Jadi alhamdulillah tadi ada yang mengungkapkan pendapatnya Imam Syafi'i yang mengatakan boleh ketika ahlul kitab yang wanita, sedangkan laki-laki Islam. Tapi perlu diketahui bahwasanya ahli kitab menurut Imam Syafi'i itu adalah ahli kitab yang masih berpegang pada kitab yang masih asli. Masalahnya sekarang sudah tidak ada, sudah tidak asli lagi. Makanya sekarang berarti pernikahan beda agama menurut Imam Syafi'i sudah tidak mungkin terjadi. Kemudian juga ada yang mengambil dari pendapat MUI, juga ada yang dari kompilasi hukum Islam yang mana kedua-duanya juga mengatakan bahwasanya pernikahan beda agama sudah mutlak tidak diperbolehkan, terutama di negara Indonesia ini, yang mana sepertinya semuanya bertujuan untuk mencegah kerusakan ya. Meskipun di situ ada kemaslahatan, tapi yang tentunya mencegah kerusakan itu harus lebih diutamakan. Elmira memberi review untuk materi kita pada hari ini. Jadi teman-teman, untuk mereview materi kita pada pagi hari ini, lebih baik kita sebagai generasi muda itu berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk kedepannya, agar kehidupan kita kedepannya itu bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk Elmira. Ya, benar sekali ya. Benar sekali, seakan-akan kita sekarang sudah dapat sebuah clue ya, bahwasanya dari semua pendapat ini ternyata semua mengarah kepada ketidakbolehan untuk menikah beda agama. Itu lebih maslahat, itu lebih bagus, dan itu lebih selamat. Alhamdulillah, pertemuan kita hari ini sudah cukup, dan untuk pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan membahas tentang zakat ya. Tolong bab zakat dibaca di modul halaman 38. Hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.